Oke, kita mulai 30 soal TWK bagi yang siap ASN dan P3K. Oke, kita lihat soal nomor 1. Pancasila dirumuskan oleh A. PPKI, B. BUPKI, C. KNPI, D. MPR, dan E. DPR. Jadi jawabannya adalah B ya, BPUPKI. Kemudian nomor 2, BPUPKI dibentuk pada tanggal A. 1 Maret 1945, B. 1 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, dan E. 18 Agustus 1949. Jadi jawaban A ya, 1 Maret 1945. Nomor 3, dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut A. Dokoritsu Jumbi Inkai, C. B. Inchibangase Yoshio, C. Dokoritsu Jumbi Chosakai, D. Nica, E. Hiroshima. Jadi jawabannya kita lihat C ya. BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Rajiman Widioningrat, D. A.A. Marimis, dan E. Muhammad Yamin. Jadi jawabannya C ya. Oke, kita lihat tadi jawabannya C, Rajiman Widioningrat. Undang-undang dasar tidak dapat diubah. Hal ini berarti undang-undang dasar mempunyai sifat A. rigid, B. lestari, C. universal, D. global, dan E. fleksibel. Jadi jawabannya A, rigid ya. Oke, kita lihat soal nomor 6. Berikut yang merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah A. mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, B. membentuk TNI, C. membentuk TKR, D. membentuk lembaga sosial, dan E. membentuk kepolisian negara. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal nomor 7. PPKI diperbolehkan untuk mulai bekerja pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 9 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 1 Agustus 1959, E. 5 Juli 1959. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lihat soal nomor 8. Lembaga yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah D. DPR, A. DPR, B. DPD, C. MPR, D. MA, E. Presiden. Jadi kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi yang mengubah undang-undang atau lembaga yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR. Kita lihat soal nomor 9. Berikut ini merupakan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali A. berhentinya perjuangan karena Indonesia sudah merdeka, B. hidup sederajat dengan bangsa lain, C. lepas dari belenggu penjajah, D. mewujudkan cita-cita bangsa, E. mencapai tujuan nasional bangsa. Jadi jawabannya A ya. Oke, berikutnya soal nomor 10. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Kita lihat kunci jawabannya D ya, 4 kali amandemen. Kemudian nomor 11, di bawah ini yang bukan merupakan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, B. negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dalam permusyawaratan dan perwakilan, D. negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, E. negara Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi jawabannya adalah E ya.
Berikutnya nomor 12. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama ialah A. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. B. Indonesia suatu saat akan menguasai negara tetangga. C. Indonesia suatu saat akan menjadi negara adik kuasa. D. Indonesia merupakan negara yang anti-Amerika. E. Indonesia merupakan negara yang sosialis. Jadi jawabannya kita lihat A ya. Berikutnya soal nomor 13. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua ialah A. Angkatan Perang RI berhak melakukan ekspansi ke perbatasan negara tetangga. B. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. C. Mencerdaskan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. E. Dasar negara adalah Pancasila. Jadi jawabannya adalah B ya. Nomor 14. Untuk perubahan UUD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya A. 1/3 anggota MPR, B. 2/3 anggota MPR, C. 1/3 anggota DPR, D. 2/3 anggota DPR, E. 1/2 anggota MPR. Jadi jawabannya adalah B ya. 2/3 anggota MPR. Nomor 15. Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pendidikan adalah pasal A 31, B 32, C 33, D 34 dan E 35. Jadi pasal yang mengatur pendidikan itu terdapat pada pasal yang ke 31 ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh A. Presiden, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Hakim Agung, E. Mahkamah Yudisial. Kita lihat jawabannya D ya. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya kembali A. UUDS, B. UUDRIS, C. UUD 1945, D. UUD NKRI, E. Piagam Jakarta. Kita lihat jawabannya C ya. 18. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik tertuang dalam UUD 1945 pasal A1 ayat 1, B 2 ayat 1, C 3 ayat 1, D 1 ayat 2 dan E 2 ayat 2. Kita lihat kunci jawabannya A ya. Nomor 20, kita lihat soal nomor 20. Nomor 19 tuh ya. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun A 199, B 2000, C 2001, D 2002 dan E 2003. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 20, yang bukan merupakan lembaga tertinggi negara adalah A. Presiden, B. MK, C. DPRD, D. BPK dan E. MA. Kita lihat kunci jawaban. Jadi jawabannya adalah C. 21. Pada bab ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. Kekuasaan kehakiman, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Kekuasaan pemerintah negara, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Pemerintah daerah. Jadi jawabannya adalah C ya.
Nomor 22, negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal A1 ayat 1, B1 ayat 2, C1 ayat 3, D2 ayat 1, E2 ayat 2. Oke, jawabannya adalah C. Kita lihat nomor 23. Presiden atas persetujuan DPR dapat menyatakan perang. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A10, B11 ayat 1, C11 ayat 2, D12, E13 ayat 1. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya. Nomor 24. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 adalah A. Negara menjamin kebebasan warganya untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan asal tidak bertentangan dengan Pancasila. B. Negara harus memberikan kesejahteraan hidup bagi warganya. C. Negara menjamin kebebasan beragama bagi warganya. D. Setiap warga negara berhak untuk menjadi presiden. E. Setiap warga negara berhak untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 25. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi A. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. B. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. C. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. E. Presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi kita lihat jawabannya adalah A ya. Nomor 26. Jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia berkisar kurang lebih sebanyak A. 600 bahasa daerah, C. 700 bahasa daerah, B. 700 bahasa daerah, C. 800 bahasa daerah, D. 900 bahasa daerah, dan E. 1000 bahasa daerah. Jadi jawabannya adalah B ya. Nomor 27. Bhinneka termuat dalam lembaga negara nomor A. 1 tahun 1951, B. 2 tahun 1951, C. 1 tahun 1952, D. 2 tahun 1952, E. 1 tahun 1953. Jadi jawabannya B ya. Kemudian nomor 28. Lambang serta semboyan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A36A, B38A, 36A, B36B, C36C, D37D, dan E37E. Jadi jawabannya A ya. Berikutnya nomor 29. Apabila kita berada di suatu wilayah yang mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa kita, hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia untuk melakukan komunikasi, karena bahasa Indonesia merupakan A. bahasa gaul, B. bahasa daerah, C. bahasa persatuan, D. bahasa sehari-hari, dan E. bahasa komunikatif. Jadi jawabannya adalah C ya, bahasa persatuan. Kita lihat soal terakhir nomor 30. Salah satu implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat adalah A. bergaul tanpa pandang bulu, B. bergaul dengan teman seagama, C. membentuk koloni ras, D. membentuk golongan mayoritas, E. bergaul hanya dengan kaum elit. Jadi jawabannya A. Demikian soal TWK.